Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita bersama bisa berkumpul di sini dalam rangka majelis ilmu, majelis zikir, dalam sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Mendekati kurban ini kita mantapkan kembali tentang makna dan hakikat berkorban, ya. Jadi kurban ini termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada hari raya Idul Adha, ya. Salah satu tujuannya adalah agar rasa gembira di hari itu dapat menyeluruh sehingga semua orang bisa merasakannya, ya. Kurban itu juga memiliki makna yang lain, ya, seperti udhiyah atau idhiyah atau yang lain sebagainya, ya. Ini memiliki bentuk jamak adha. Oleh karenanya hari raya kurban itu disebut sebagai Yaumul Adha atau yang populer dengan Idul Adha, ya. Dasar hukumnya bagaimana kurban itu, ya. Dalam surah yang sering kita baca, surat apa? Al-Kautsar, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini bacaan ini hampir semua umat Islam insyaallah sudah hafal, ya. Karena pendek, singkat, padat, ya. Maksud dari perintah sholat dan berkurban dari ayat di atas itu adalah sholat Idul Adha dan menyembelih binatang kurban, ya. Jadi pendapat yang lain mengatakan bahwa kandungan ayat tersebut ialah perintah Allah kepada Rasulullah untuk menjadikan sholatnya dan kurbannya itu menjadi ibadah yang murni karena Allah semata. Kalau menurut jumhur ulama, hukum berkurban itu adalah sunnah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi memiliki pandangan yang lain, bahwa berkorban itu hukumnya wajib bagi muslim yang mampu, ya. Kemudian keutamaan berkorban itu apa saja sebenarnya, ya. Yang pertama, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu berkorban, ya. Sebagaimana dalam riwayat mengatakan bahwa tidaklah seorang melakukan suatu amalan yang lebih dicintai Allah pada hari raya Idul Adha, ya, melebihi amalan berkorban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Jadi walaupun tanduknya kita buang apa enggak biasanya? Nah, mungkin dibuang, yang ada yang bisa dipakai untuk bekam, buat bekam, tapi untuk tanduknya kambing ini mungkin kecil, ya. Kemudian bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban itu akan mendapat ridho Allah sebelum ia terjatuh di tanah. Maka hendaklah diri kalian merasa senang untuk berkorban, ya. Jadi dihitung oleh Allah. Padahal ada nggak orang yang makan bulunya kambing? Tanduknya tidak ada, darahnya pun tidak ada, tapi oleh Allah diterima. Walaupun itu mungkin kita buang, dalam artian tidak dipakai, ya. Mungkin kalau kulitnya andai kata bisa dimasak, ya dimasak, tapi kan
Tidak semua orang mau menelateni seperti itu. Ya, terkadang dijual oleh orang yang kita beri. Ya. Jangan sampai kulitnya itu dijadikan ongkos penyembelih korban. Nah, ini yang kadang terjadi di masyarakat. Ada di oknum mungkin salah satu di masjid yang tidak jauh dari kita itu kulitnya dibuat ongkos. Nah, itu jatuhnya bukan berkorban Idul Adha, bisa jadi cuma bersedekah. Eman. Jadi beda niat saja sudah beda pahala. Beda niat saja sudah beda makna. Ya. Makanya niat itu penting dalam hal perilaku kita tuh, niat itu sangat penting sekali. Ya, dan alhamdulillah kambing-kambing yang kita miliki sudah bersih ya, masya Allah. Jadi senang. Walaupun mau disembelih kambing itu kalau kondisi bersih itu yang lihat juga senang. Ya, karena bersih itu ya pandangan mata kita pun senang melihatnya. Pandangan mata kita pun juga bening melihatnya. Tapi kalau yang disembelih sudah letek, tidak mandi, ya kita ini kan mau memberikan persembahan kepada Allah. Ya, usahakan binatangnya itu bersih. Us kate mati aja jarene reket dah, itu salah. Ya, alhamdulillah dari teman-teman sudah dimandikan ya itu kambingnya ya. Setiap 2 minggu sekali. Masya Allah. 2 minggu sekali dimandikan, itu juga mempengaruhi kesehatan kan ya. Nah, alhamdulillah. Bukan di laundry kan, digosok ya. Mandikan kambing di laundry ya semuanya hilang ya. Jadi itu tadi, karena bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, darah-darahnya, semuanya tanpa terkecuali. Ya. Kemudian keutamaan berkorban itu yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selain amalan yang dicintai oleh Allah, korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak berkorban, semakin dekat dengan Allah. Niatnya pun juga ditata karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mendapatkan ridha Allah, dengan harapan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berkorban itu meningkatkan ketakwaan. Ya. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ya, jadi intinya Allah itu tidak menerima dalam artian dagingnya, ya, darahnya, tapi yang Allah inginkan itu adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan dari seorang hamba kepada Allah. Hamba yang sami'na wa ata'na dengan kurban ini siap malah menjalankan, tidak banyak tanya. Kenapa sih harus berkorban? Kenapa harus sholat 5 waktu? Ya, kenapa harus berzakat? Ya. Kalau semua dipertanyakan, otak manusia tidak akan nyampe. Ya, otak manusia tidak akan nyampe. Kemudian yang keempat adalah berkorban itu merupakan tanda syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, rasa syukur ini sesuatu yang berat apa ringan sebenarnya? Ringan. Ya, ringan bagi hamba yang ikhlas. Tapi rasa syukur ini ya betul bisa jadi menjadikan hamba itu sering lupa. Apalagi ketika banyak mendapatkan kenikmatan, masya Allah. Majelis kita itu majelis ilmu, majelis zikir, juga majelis to'am, majelis makanan. Ya kan? Di mana-mana kita majelis rata-rata ada makanan. Ya, ini rasa syukur yang tak terhingga, masya Allah, alhamdulillah. Kalau dahulu para penuntut ilmu itu, ya, masya Allah perjuangannya. Makanan mungkin juga susah. Ya, ada kisah dari pondok-pondok pesantren zaman dahulu itu makan kadang bareng-bareng, itu pun bukan nasi tapi telo. Ya, ada yang seperti itu. Ya, kita bersyukur, insya Allah tidak pernah kelaparan kan ya. Alhamdulillah. Ya, kalau zaman dulu tawakalnya luar biasa. Kadang tidak dikirim, tak sebulan seminggu sudah wis biasa makan bareng-bareng bersama teman-teman seadanya. Lauk sambal tuh masya Allah nikmatnya luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita bersyukur, rasa syukur ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu ibaratnya
melarang menghina makanan, iya enggak? Sampai seakan-akan menggambarkan ngomong asin itu bisa jadi termasuk menghina makanan. Asin banget iki. Itu masuk kategori menghina makanan. Kalau tidak mau ya sudah, nggak usah dimakan, diem aja. Nah itu. Kecuali untuk masukan mungkin lain. Oh ini mungkin garamnya dikurangi, ya bukan menghina istilahnya ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya berkorban itu adalah dinaikkan derajatnya. Ya. Sebenarnya berkorban itu kelihatannya sepele. Tetapi lek dihitung-hitung pahalanya besar. Kok bisa? Mohon maaf, ada orang mungkin istilahnya tasakuran atau selamatan ya. Entah itu setiap bulan. Katakanlah setiap bulan habis 1 juta, 2 juta untuk tasakuran. Ya, tidak jelek. Tetapi kadang dia lupa bahwasanya berkorban itu pahalanya lebih besar. Nah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kadang orang itu lalai. Dia berkorban berat, tetapi untuk pesta pernikahan nyembelih sapi 1, 2, 3 dia ringan. Dengan harapan nanti dapat kembali ketika pernikahan, setelah pernikahan. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan ajang untuk berbisnis. Keluar sekian nanti masuk sekian, tidak, tetapi adalah ajang menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan walimah itu ya, dan juga mengundang tidak hanya orang kaya tapi juga orang miskin. Itu yang sunnahnya begitu ya. Ada orang ketika walimahan kan ibaratnya seakan-akan totalan ya, waduh si sunnah nanggap ini nanti sekian. Nah, ada yang seperti itu. Dan ada yang berharap kembali sehingga tidak rugi, katakanlah begitu. Kalau memang tidak punya, sederhana saja apa adanya, itu lebih baik daripada menanggung hutang di kemudian hari ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah merasakan maknanya ibadah. Jadi keutamaan kurban itu agar kita merasakan maknanya ibadah. Targetnya adalah khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu mudah apa ringan kira-kira? Nah, susah, penuh perjuangan ya. Apalagi kesibukan kita yang macam-macam, Masya Allah. Sholat saja dikejar waktu, ya, sholat saja terburu-buru, rakaatnya pun mungkin dipersingkat, ya seperti itu. Ya, memang tujuan setan itu ketika seorang muslim beribadah itu disuruh cepat-cepat agar tidak merasakan nikmatnya ketika dia beribadah kepada Allah. Ya, ketika tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, hatinya kurang khusyuk, akhirnya hidupnya tidak bisa menjadi tenang. Ya, jadi karena kebahagiaan itu salah satunya adalah dari sholat. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menambah amal kebaikan dan mendatangkan pahala. Tadi disampaikan ya, semua anggota tubuh dari hewan yang dijadikan korban itu memiliki nilai pahala. Oleh karenanya dengan berkorban selain mendatangkan pahala akan menambah amal kebaikan bagi orang yang berkorban ya, bahkan bulu-bulu binatang tersebut bernilai pahala ya. Kemudian yang kedelapan adalah dihapus dosa-dosanya dan keburukannya. Masya Allah ya. Diriwayatkan Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, bangkit dan saksikan hewan sembelihanmu atau korban. Sesungguhnya setiap dosa-dosa yang engkau lakukan akan diampuni sejak tetesan pertama dari darah hewan tersebut. Ya, jadi netesnya hewan kurban itu menghapus apa tadi? Dosa-dosa. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sarana syiar. Ya. Bahwasanya ketika kita korban banyak ya, ada yang korban berapa? 20 ya. Mana itu masjid sana itu? Mutakin berapa? 20 sapi, Masya Allah. Nah, ini syiar bahwasanya umat Islam nggak lemah. Iya apa enggak? Bukan orang yang meminta-minta, tidak. Buktinya itu 20 sapi itu langka sekali. Ya yang lain paling enggak sampai ya kayaknya ya. Nah, Masya Allah itu. Itu syiar agama Islam. Saling membantu di antara yang lain.
Kemudian selanjutnya adalah menebar kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Baik orang kaya, orang miskin, kita bagi bersama, ya. Bisa merasakan nikmatnya yang Allah berikan. Mungkin ada orang yang setahun sekali makan daging, ya enggak? Ada rahasianya. Kadang orang takut makan daging itu karena nggak tahu caranya, nggak tahu manfaatnya. Ada orang menghindari gaji dari sapi, tahu enggak sapi? Antum ketika disuruh milih ke gaji dengan daging, milih mana? Daging. Ya, ternyata dalam Tibun Nabawi itu sebenarnya daging itu penyakitnya, gaji itu penawarnya, obatnya. Nah, itu kan kadang kita makan lemak banyak nanti numpuk di perut. Nah, ternyata salah. Saya pun juga baru tahu. Ya, daging itu ibaratnya penyakitnya, gaji itu penawarnya. Ya, obatnya. Jadi kalau makan bisa jadi duanya. Ya. Ya, coba antum lihat mungkin artikel-artikel yang menunjukkan seperti itu. Bisa ditonton di Tibun Nabawi Ustadz Abdurrahman Dhani itu. Beliau menjelaskan banyak di situ. Karena beliau juga berpatokan dengan pengobatan Arab klasik terdahulu, ya, kemudian juga digabung dengan pengobatan Nabi kita Muhammad SAW dengan para dokter-dokter yang terdahulu yang banyak meneliti tentang kesehatan. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah berkorban itu adalah permohonan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dengan melaksanakan kurban, seseorang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakannya jalan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sama dengan kita yang menolong agama Allah itu, insya Allah intan surullah yang surkum. Ketika kita menolong agama Allah, kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah itu, ada seorang sahabat yang mungkin sering berperang di jalan Allah. Standar dalam tanda kutip capek dia, ya. Kemudian istilahnya merayu kepada Rasulullah. Rasul, saya istilahnya capek, saya tidak perang, mau bekerja memperbaiki ekonomi. Saya tidak mau berjuang berdakwah, mau memperbaiki ekonomi. Nah, apa kata Rasulullah? Ya, dalam Al-Quran dikatakan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan engkau menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Artinya apa? Di sini orang yang meninggalkan jihad, orang yang meninggalkan perang, orang yang meninggalkan dakwah, itu dalam ayat itu dikatakan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Ya, maknanya luas ini. Maknanya bagaimana? Ketika dalam satu daerah, satu lingkungan, satu negara tidak ada yang mau berdakwah di jalan Allah, tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar, disitulah orang itu bisa jadi akan binasa. Dengan apa? Dengan azab yang Allah turunkan, dengan banyaknya merajalela kemaksiatan. Itulah orang yang meninggalkan dakwah. Ya, kenapa Allah tidak langsung mengadab kita sekarang, katakanlah daerah kita, alhamdulillah, karena bisa jadi di antara kita masih gencar, masih gemar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya di sini. Ya, justru orang yang beruntung itu adalah yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beruntung. Ya, dan berjuang di jalan Allah itu memang infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, intinya berjuang di jalan Allah itu kita dianjurkan walaupun berat atau ringan tetap berangkatnya begitu. Ya, tidak berangkatnya kita bukan karena urusan dunia tapi urusan akhirat yang lain. Ya. Kadang jadwal saya majelis di Tanggul itu kadang berubah karena hari berikutnya ada agenda dakwah berturutan. Kemarin ketemu antum kan ya, saya ngisi di Tanggul itu sebenarnya. Langsung ke Paleran, Masya Allah. Ya mohon maaf kadang berbagi nak ikut itu salah satunya itu, ya. Berbagi dengan waktu, mengejar waktu. Tapi insya Allah di sini sudah banyak para habib, insya Allah jalan ya, lancar. Ada ada teman-teman yang lain ya. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah itu ya makna dari kita berkorban. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berkorban ya, insya Allah.